Halo semuanya, bersama saya Medipa Levi Dusya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada usaha dagang, merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Kegiatan utamanya adalah membeli barang, lalu menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan tanpa mengubah kondisi barang tersebut. Tanggung jawab hukumnya, pengusaha bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan dan segala risiko dalam perikatan yang timbul dalam kegiatan usahanya. Organ perusahaannya terdiri dari pemimpin, bagian pembelian, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Lalu, cara dan persyaratan izin mendirikannya. Pertama, harus membuat izin domisili usaha dari kantor Satlek PTSP kelurahan setempat. Kedua, mengajukan penerbitan NPWP, lalu mengajukan surat izin usaha perdagangan, dan pendaftaran tanda daftar perusahaan. Badan usaha yang kedua ada firma. Firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Tanggung jawab hukum firma adalah tanggung jawab setiap persero untuk semua persero, atau biasa disebut dengan tanggung jawab renteng. Lalu, organ perusahaannya, persekutuan firma merupakan kaitan atau hubungan yuridis yang timbul dari perjanjian sukarela antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis, atau tersirat dari tindakan pribadi sekutu bersangkutan. Lalu cara dan persyaratan izin mendirikan. Syaratnya jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih. Kedua, memiliki nama yang akan dipakai. Ketiga, memiliki pengurus yang diangkat. Keempat, memiliki maksud dan tujuan yang spesifik. Kelima, memiliki tempat usaha sebagai kantor pusat perusahaan. Lalu proses pendiriannya, pembuatan akta pendirian, permohonan surat domisili perusahaan, pembuatan NPWP, permohonan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, pendaftaran ke pengadilan negeri, permohonan IMB, lalu permohonan surat izin tempat usaha, permohonan surat izin gangguan, permohonan surat izin perdagangan, dan permohonan tanda daftar perusahaan. Badan usaha yang ketiga ada CV, merupakan suatu badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa yang menjalankan perusahaan tersebut. Lalu, tanggung jawab hukumnya, pengurus CV memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu yang berada dalam CV tersebut. Organ perusahaannya terdiri dari sekutu komplementer yang bertugas mengurus CV, berhubungan hukum dengan pihak ketiga, dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, ada sekutu komanditer yang bertugas wajib menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan. Kedua, berhak menerima keuntungan. 3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan. Keempat, tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer. Lalu cara dan persyaratan izin mendirikan. Pertama, pembuatan akta dan pendirian CV. Kemudian pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. Pembuatan nomor NPWP. Lalu pembuatan SIUP dan pendaftaran TDP. Badan usaha yang keempat adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham. Saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Tanggung jawab hukum PT adalah pribadi secara tanggung renteng. Tanggung jawab tersebut bersumber pada dua kenyataan, yaitu perseroan adalah subjek hukum dan perseroan sebagai ciptaan hukum adalah orang buatan yang mutlak memerlukan direksi yang ditugaskan untuk menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan.
Organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham, lalu dewan komisaris, dan direksi. Cara dan persyaratan izin mendirikan: pertama, pendiri, direktur minimal terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian memiliki nama perusahaan, kemudian memiliki susunan pemegang saham, lalu akta pendirian harus disahkan oleh Kemenkumham. Kelima, menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor. Nilai modal setor minimal 15% dari modal dasar. Lalu, mengklasifikasikan perusahaannya. Mereka termasuk PT kecil, PT menengah, atau PT besar. Lalu pengurus terdiri dari minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Akta notaris harus berbahasa Indonesia. Lalu badan usaha yang kelima adalah koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Tanggung jawab hukum koperasi. Tanggung jawab pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Tanggung jawab koperasi pengurus diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Perdagangan yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Lalu organ perusahaannya terdiri dari rapat anggota, lalu pengurus, dan pengawas. Cara dan persyaratan izin mendirikan koperasi. Pertama, mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pejabat. Kedua, pembuatan akta pendirian koperasi. Ketiga, mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi. Badan usaha yang terakhir, yang keenam adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tanggung jawab BUMN, yaitu direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Lalu organ perusahaan, organ persero terdiri dari RUPS, lalu direksi, dan komisaris. Untuk organ pemerintahan, terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas. Lalu cara dan persyaratan izin mendirikan. Pertama, pembentukan perusahaan atau persero baru. Kedua, perubahan bentuk unit instalasi pemerintah menjadi BUMN. Ketiga, perubahan bentuk badan hukum. Keempat, pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan persero. Kelima, pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.